ya saya mengganggu waktu ibu. Ini saya minta waktu ibu sebentar. Saya ini mendapat tugas dari calon juru penggerak tentang aksi nyata mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan ya Bu tentang pengelolaan aset yang ada di sekolah kita terkait modul dari pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah Bu, ini Bu, menurut Ibu bagaimana pengelolaan aset yang ada di sekolah kita Ibu selama ini? Terima kasih Bu Teni atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, pengelolaan aset yang ada di sekolah ini seperti kita ketahui ada pengelolaan aset itu ada dua ya, aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak. Untuk aset yang bergerak itu misalnya itu lebih banyak di sumber daya manusianya ya, kepala sekolah, ada guru, ada tenaga untuk pendidikan, kemudian siswanya, orang tua, masyarakat sekitar. Itu saya kira masuk untuk aset yang bergerak. Kemudian aset yang tidak bergerak itu seperti kita ketahui adalah seperti sarana prasarana yang kita punya, kemudian ada kendaraan sekolah, serta finansial ya, keuangan yang termasuk aset yang tidak bergerak. Baiklah Ibu, ini saya akan melanjutkan pertanyaannya Ibu ya, kita diskusi sedikit ya Bu. Menurut Ibu, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan setelah melakukan pemetaan aset ini Bu? Terutama hubungannya dengan 7 modal utama aset di sekolah Bu. Yang kita tahu kan 7 modal utama itu ada modal manusia, ada sosial, ada fisik, ada agama dan kebudayaan dan lainnya. Terima kasih Bu Penny. Itu setelah melakukan mapping ya atau pemetaan ini kita bisa mengidentifikasi aset tersebut yang bisa menunjang visi-misi sekolah. Dari 7 aspek itu yang modal utama asetnya yang pertama adalah dari modal manusia. Jadi modal manusia itu ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidikan. Kepala sekolah seperti kita ketahui merupakan pemimpin pengelola sumber daya yang ada di sekolah. Kepala sekolah juga merupakan pemimpin pembelajaran di sekolah. Kemanfaatannya sebagai manajer segala hal yang ada dalam ekosistem sekolah. Guru dan teknik yang ada di SMA 5 Bandar Lampung ini memiliki, kita tahu ada 76 guru ya, jadi sudah sangat gemuk sebetulnya sekolah kita ini dengan kualifikasi pendidikannya seperti ada yang sudah S1, S2 yang mengajar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Serta sekitar ada 23 tenaga teknik yang berkualifikasi pendidikan S1 yang membantu pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Jadi saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan selalu memberikan motivasi kepada bapak, ibu guru yang ada untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Ya, selain itu juga, selain guru dan pendik yang merupakan modal aset adalah murid atau siswa. Saat ini SMA 5 Bandar Lampung ini memiliki jumlah muridnya ada 1.124 siswa. Itu kalau setelah kita kurangi kelas 12 kan sudah lulus, sudah ada yang kelulusan tahunnya ini ada 357 ini ya. Jadi murid yang terjaring PPDB berdasarkan afirmasi, prestasi dan jurnasi itu untuk seleksi PPDB-nya. Kemudian yang kedua itu dari modal sosial. Modal sosial ini keberadaan SMA 5 memiliki empati yang besar dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita tidak boleh oleh SMA 5 tidak punya mengabaikan ya, lingkungan sosialnya. Jadi kita harus banyak bekerja sama yang sudah dilakukan seperti dengan Kadetlantas Polda, Disduk Capil dalam pembuatan KTP. Jadi murid ini Bu Penny yang sudah 17 tahun ini kita menjemput bekerja sama dengan Disduk Capil menjemput bola. Artinya bukan anak kita yang kesana lagi, tapi bagaimana halnya petugas Disduk Capil yang datang ke sekolah. Jadi siswa itu lebih mudah daripada kesana, paling sehari itu tidak sekolah. Tapi kalau petugas Disduk Capil yang datang ke sekolah akan melayani lebih baik. Jadi ada kemudahan anak-anak ini.
Tentunya itu yang sudah siswa yang sudah berumur 17 tahun. Kurang satu hari pun nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi kita layani yang sudah 17 tahun saja. Dengan beberapa perguruan tinggi di Bandar Lampung, kita selalu kerjasama. Kemudian kalau kita ketahui kita SMA 5 itu adalah merupakan sekolah double track, sekolah yang memberikan nilai plus keterampilan selain nilai akademik. Kita bekerja sama dengan Polinela untuk double track satu seri. Jadi bagaimana anak kita setiap hari Sabtu itu dari pagi jam 8 sampai jam 12 itu belajar membuat makanan bisa dari kue atau roti aneka roti yang memang semua tenaga pengajarnya adalah dari mesin Polinela. Kemudian juga kita bekerja sama dengan BLK untuk berbicara. BLK ini kita bekerja sama dalam meetup pengantin. Jadi anak-anak kita dilatih, dididik di sana kurang lebih 30 hari. Jadi full. Kemudian ujiannya juga mereka ujian yang sudah terakreditasi nasional. Saya ini kalau kita memang kepinginnya anak-anak ini setelah selesai mengikuti latihan itu ada suatu lembaga yang bisa menyatakan bahwa memang ini layak pakai. Jadi sertifikatnya paling tidak diakui lah oleh lembaga yang terkait. Kemudian juga ada sekitar 40 anak yang bekerjasama kita dengan Dharma Jaya. Dalam harapan dengan Dharma Jaya yaitu desain grafis. Jadi anak-anak waktunya depan setiap hari Sabtu. Dia tidak mengganggu waktu sekolah. suatu memberikan keterampilan khusus ya. Jadi anak-anak itu itulah yang mungkin plusnya SMA kita. Jadi selain pelajaran yang diberikan, ada nilai plus yang harus anak bisa menjalankan suatu itu keterampilan. Kemudian nanti sekolah menjadi bekal nanti di kemudian hari. Kemudian modal fisik ya. Modal fisik itu adalah gedung SMA 5 ini sangat layak untuk digunakan pada proses belajar mengajar yang memiliki sarana prasarana yang sangat memadai. Kita tiap kelas itu dipasang AC ya. Jadi tiap kelas itu 2 AC yang kita pasang supaya apa? Anak-anak ini kan kita full day ya, tapi jam 4 kurang seperempat artinya mungkin waktunya lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Kalau di rumah kan tinggal tidur ya. Kalau di sekolah pagi sampai sore ini di sekolah ya kita berikan kenyamanan ya. Jadi belajarnya kita full AC ya. Kemudian juga ada LCD di kelas sehingga anak-anak juga lebih mudah ya, memahami pelajaran harapan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah modal lingkungan. SMA 5 juga karena kita lihat ada di sekitaran hutan kota Bandar Lampung yang tentunya ini menjadikan daya resapan udara ya yang banyak pohon-pohon sehingga kita mungkin walaupun di tengah kota agak sejuk ya pada pohon-pohon. Kemudian ada modal finansial. Modal finansial ini adalah anggaran yang diberikan sekolah ini ada BOS ya, kemudian juga ada partisipasi dari masyarakat. Kemudian modal politik ini bagaimana kita bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti Polsek, Sukarame. Kita selalu SMA 5 karena ada di daerah Waidadi baru ya kelurahan, kita selalu berinteraksi dengan Babin Kapilmas. Selain Babin Kapilmas juga ada Babinsa ya. Jadi selalu kita selalu koordinasi untuk masalah keamanan dan ketertiban. Kemudian juga kita kerjasama juga dengan Puskesmas Sukarame ya. Ada Puskesmas Wakti. Jadi setiap sebulan sekali memberikan pelayanan ya. Pelayanannya apa saja? Biasanya ada bagaimana anak-anak yang perempuan terutama ya diberikan kebutuhan untuk memelihara misalnya organ ya. Jadi diberikan tentang reproduksi. Kemudian kalau kemarin ya ketika pas COVID kita ya vaksinasi sama dengan puskesmas terdekat gitu ya.
Nah, kemudian modal politik yang lainnya adalah komite sekolah yang terdiri dari orang tua, kemudian tokoh masyarakat, guru, dewan pendidikan yang mendukung dan mengawasi program kerja sekolah dalam tercapainya visi dan misi sekolah kita. Jadi sangat banyak Aset itu adalah aset. Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan kebudayaan. Ini modal agama dan kebudayaan itu kita akan berlakukan anak-anak setiap pagi ini sebelum belajar adalah selalu mengaji dulu. Mengaji kita dikomandoi oleh perwakilan siswa yang mana itu di ruangan khusus ya, yang disiapkan ya, ke semua tiap kelas sehingga siswa bisa mengikuti di tempatnya atau di bangkunya masing-masing. Itu biasa kita lakukan dalam 15 menit sebelum KBM dimulai. Kemudian juga untuk kelas 10 itu hari Sabtu diwajibkan untuk yang beragama Islam untuk mengikuti program mengaji. Karena kita SMA 5 ini diharapkan besok itu nanti ya, setelah selesai dari SMA 5 kalau tidak apalah juz 30. Karena bagaimanapun itu untuk bahan modal dia untuk menjadi imam lah ya, paling tidak juga banyak bacaannya. Dan tentu juga yang harus maksudnya juga bagus. Kita selalu berusaha untuk anak-anak kita bagaimana diberikan pendampingan dalam hal juga pembinaan akhlaknya. Ya. Itu yang satu kita. Jadi sangat banyak sebetulnya kalau kita ikuti dan kita harapkan karena harapan pertama kali ini sangat banyak kalau kita bisa melihat peluang itu. Apalagi dengan sekarang pemerintah untuk dengan kurikulum mereka belajar itu dituntut bagaimana kita juga setiap upacara sekarang itu diwajibkan untuk memakai pakaian daerah. Juga arifan lokal kita artinya digali ya, anak juga senang rupanya. Kalau pakaian tradisional itu mereka malah happy ya. Dan orang tua juga saya mendukung, senang orang tua malah orang tua yang mendukung. Karena anaknya kan sekolah di sekolah. Nah, dia pulang ke rumah sudah disewain baju tradisional. Artinya di situ dukungan dari orang tua juga sangat penting ya, untuk bagaimana kemajuan sekolah dalam menerapkan kearifan lokal di sini. Itu mungkin Bu Penny. Terima kasih sekali ya Bu, ini luar biasa sekali Bu. Saya bisa mengetahui pemetaan aset di sekolah kita di SMA 5 ini. Dan terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, Baik Ibu, saya permisi. ya sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ini kepada Bapak Kurikulum, kepada Ibu Dinia sebagai Wakasarana, kepada Bapak Sudah semua sebagai komite, dan Ibu Nung sebagai unit dari siswa SMA 5 dan anak-anakku si Rehan dan Siva. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Ini merupakan adalah salah satu tugas aksi nyata dari calon guru penggerak. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas atau akan mendiskusikan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Ya, seperti pengantarnya, saya bacakan dulu pengantarnya. Pemanfaatan pada aset-aset sekolah ini yang dimiliki ini kan ada yang dikelola dengan baik oleh seorang pembimbing pembelajaran ya Pak ya. Baik ada yang bersifat biotik maupun abiotik. Ya. Berarti ada yang berbentuk dari orang maupun yang bersifat benar apa-apa. Dan juga ada yang intern maupun ekstern ya Pak, ada yang dari dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini yang kita akan bahas ini bagaimana aset-aset utama yang ada di sekolah Pak. Ya, kita ketahui bahwa aset-aset di sekolah itu kan ada 7 ya Pak ya, ya Bu. Di sini ada modal manusia, modal sosial, fisik, lingkungan alam, dan finansial, serta politik, agama, dan budaya. Nah, saya ingin aset-aset apa yang bisa kita manfaatkan atau kita kembangkan di sekolah kita Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera Bapak Ibu yang saya hormati,
Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Penny, kalau kita bicara aset sekolah itu sekolah ini punya banyak aset, baik dari sisi SDM maupun dari sisi sarana dan prasarana. Khusus di SDM kita harus apresiasi bahwa terhitung mulai hari ini ke tanggal hari ini itu sudah lebih dari 50% SDM kita sudah menyentuh sekolah, khususnya Bapak Ibu guru. Tentu ini aset yang luar biasa karena pendidikan itu berbanding lurus dengan kemampuan Bapak Ibu guru dalam mengajar. Mudah-mudahan dengan banyaknya SMA 5 di SDN Bapak Ibu guru S2 ini yang sudah S2 ini akan semakin menambah kualitas SMA 5 dalam proses kegiatan belajar mengajar. Itu dari sisi guru yang beriman dan dari siswanya. Kita tidak pungkiri bahwa input SMA 5 mungkin tidak katakanlah mungkin kalau saya katakan 50% lebih itu adalah individu dengan katakan IQ di atas rata-rata. Tetapi sedikit jumlahnya ini ketika kita kelola dengan guru-guru kita yang bisa sampaikan tentang potensi tadi, ini kan menjadi SDM siswa yang luar biasa. Dan itu kita buktikan dalam tahun 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, kita akan mampu menciptakan generasi siswa itu yang benar-benar menguasai pembelajaran atau menguasai materi bidang pembelajaran. Itu saya kira. Baik Pak Pakir, terima kasih ya Pak atas masukannya tentang aset sekolah kita. Sekarang bagaimana menurut Ibu Dia sebagai wakil sarana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabipun, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ustadz satu wakil kurikulum, saudara-saudara komite, kemudian Ibu Nur selaku orang tua siswa dan anak-anakku yang ganteng dan yang cantik juga Bu Rani. Jadi untuk sarana dan prasarana di sekolah kita ini insya Allah sudah mendukung untuk kegiatan pendidikan kita, di mana untuk meningkatkan pendidikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, kita disiapkan sarana internet sehingga anak-anak bisa mencari atau menggali sebanyak mungkin sumber-sumber belajar yang diperoleh dari internet. Kemudian juga perpustakaan kita sudah oke. Selain itu juga untuk sarana prasarana yang lainnya insya Allah semuanya sudah ada. Tinggal kedepannya kita bagaimana menjaganya, karena untuk menjaganya ini agak harus ekstra lebih ketat lagi, ekstra bersama-sama. Ayo kita jaga sarana prasarana yang sudah ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Saya kira itu saja Bu. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, mungkin kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal manusia dan fisik ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari komite ada masukan untuk mengenai aset sosial. Itu silakan kita negosiasi nasional. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi kalau saya dari komite sepanjang program-program sekolah mendukung untuk kemajuan pendidikan sekolah tentu sangat setuju sekali, dan kami dari komite tentunya setuju dengan apa yang sudah dilakukan selama ini dan untuk meningkatkan ke depannya program-program yang menunjang keberhasilan pendidikan di SMA Negeri 5. Itu saya kira. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah membahas dari komite juga sangat mendukung ya Pak ya, di sini perannya untuk aset-aset sekolah kita ya Pak, mendukung program-program sekolah agar berjalan lancar ya Pak. Nah, ini saya minta bagaimana pendapat dari wali murid gitu kepada umum, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu dan anakku, saya mewakili dari orang tua siswa. Sebenarnya sangat mendukung sekali setelah melihat kegiatan P5 kemarin. Ternyata anak-anak kita itu pintar masak dan sebagainya. Itu kami dari orang tua siswa mendukung kegiatan tersebut. Mudah-mudahan dananya juga mendukung melalui komite ya. Nah, saya sebagai orang tua walaupun sudah tua masih aktif untuk kegiatan wirausaha walaupun kecil-kecilan, nah itu bisa memberikan bimbingan sederhana, misalnya makanan-makanan tradisional, makanan tradisional Indonesia yang aneka ragam, dan juga saya punya catering sederhana, itu bisa membantu untuk siswa-siswi yang mau belajar. Saya kira kami sebagai orang tua sepanjang kegiatan itu positif untuk kemajuan sekolah, kami siap membantu melalui rela membayar komite. Saya rasa itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, terima kasih atas masukannya untuk sekolah kami. Sekarang tadi kita sudah mendengar dari Bapak Kurikulum, dari Sarana, dari Bapak Komite, dari Wan Murid. Nah, ini bagaimana pendapat dari siswa-siswa SMA 5 sendiri? Apa yang bisa diberikan untuk pemanfaatannya bagi perkembangan di SMA 5 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Nah, kami dari siswanya sendiri, mungkin yang terbaik dari kami yang kami lakukan untuk sekolah ini adalah berbentuk prestasi, baik itu dalam bidang akademik seperti kami ikut Olimpiade, K2SN, ataupun yang akademik. Yang akademik mungkin berbasis seperti lomba yang berbentuk dengan kesenian, seperti bernyanyi, menari, dan lain-lain. Itu saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kita sudah berdiskusi ya tentang aset-aset yang mungkin bisa kita kelola kembali ya sumber dayanya sekolah perkembangan sekolah kita. Baiklah, ini kesimpulan yang saya dapatkan tadi bahwa untuk aset modal manusia di sini salah satunya SMA 5 ini sebagian besar guru-gurunya ini sudah selama 2 ya Pak ya, sebagai ini tentu dapat meningkatkan ya proses belajar mengajar yang ada di SMA 5 ini. Dan dari segi sarana, prasarana, karena sekolah kita ini sudah terlengkapi ya Bu sarananya, tinggal diminta adalah dukungan dari warga sekolah ya untuk menjaga aset-aset fisik yang ada di sekolah ya. Dan dari Bapak Komite tadi, Bapak Komite sangat mendukung program-program kegiatan yang di sekolah ya Pak. Sedangkan dari orang tua ini bisa membantu ya memberikan pelatihan ya untuk kemajuan siswa kita. Dan untuk anak-anak Ibu di sini anak-anak sudah memberikan bahwa bisa membantu mengembangkan sekolah dengan memberikan prestasi yang terbaik baik di akademik maupun non akademik. Ini terima kasih sekali Bapak Ibu atas diskusi kita hari ini, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biasa. Gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Habib. Ya ampun. Gini Pak Yohanes ya, Ya. maaf ya Pak, saya ganggu waktu Bapak sebentar. Bapak sebagai pembina OSIS di SMA 5 Bandar Lampung, ini saya akan membahas tentang apa sih, ada tugas CGP ya Pak, ini Ya. tentang aksi nyata saya bagaimana pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah ini saya ingin menanyakan pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolah kita nih Pak. Kan aset itu ada 7 modelnya ya Pak ya. Nah, ini yang berkenaan dengan bidang Bapak, ini tentang bagaimana pemanfaatan aset mengenai modal sosial Pak. Baik, untuk modal sosial di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini, khususnya OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, ada MOU kerjasama dengan 3 sekolah sesama OSIS, OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung, OSIS SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Setiap bulan puasa mengadakan semacam jual ataupun mengumpulkan infak, zakat atau uang, dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini berlangsung setiap bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita selalu melakukan kegiatan yang panitianya berbarengan dengan 3 sekolah. Ini sudah berlangsung sejak tahun 2020, sejak COVID. Walaupun COVID, kita tetap jalan OSISnya. Kemudian yang kedua, kita ada kegiatan lomba-lomba ya. Pada waktu itu kita kirim 2021 kalau nggak salah, itu kita kirim anak-anak kita di kegiatan Sundanis, itu tingkat Lampung dan tingkat nasional. Kita juara 1 tingkat Bandar Lampung Kota, kemudian lanjut ke tingkat provinsi juara 1, dan itu lanjut sampai ke tingkat Jakarta. Tapi karena anaknya pada waktu itu kelas 12 ujian, jadi nggak kita kirim. Tapi tetap di Lampung kita tetap juara 1. Itu khusus untuk yang OSIS ya. Jadi OSIS kita ini tidak cuma bekerja sendiri, tapi banyak kegiatan seperti contoh buka puasa bersama antar 3 sekolah tersebut, sampai sekarang masih terlaksana. Gitu ya. Satu lagi, kita itu ada setiap Jumat ke-4 kalau tidak salah, OSIS dengan dibantu beberapa orang itu membersihkan musola atau masjid sekitar sekeliling lingkungan sekolah. Dan itu bergantian, mereka yang membersihkan WC tempatnya. Itu bergantian setiap Jumat minggu ke-4. Ini makasih ya Pak Yohanes ya. Nah ini rencananya nih Pak ya, ke depannya ini apa yang akan OSIS ya, kita akan OSIS kembangkan untuk mengembangkan sekolah kita ini Pak. Kalau untuk OSIS sendiri mengembangkannya, kita kompak dengan program-program kesiswaan. Semua program kesiswaan, perlombaan, segala macam kita ikuti. Undangan-undangan dari sekolah lain pun kita ikuti. Sudah banyak piala-piala yang sudah kita dapatkan, dan itu sudah banyak dari anak OSIS. Dan OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah 2 tahun berturut-turut, dari 2000, 2001, 2002, itu OSISnya itu langsung masuk di IPD dari jalur pemilihan, di jalur ketua OSIS tanpa tes. Luar biasa ya Pak ya. Ya. Nah ini Pak, ini tadi kan kita bicara tentang modal sosial ya Pak ya, biasa modal tadi kita udah bahas tentang OSIS dan ada juga Sundanis ya, yang salah satunya. Nah ini sekarang bagaimana tentang modal politik yang ada di modal aset politik yang ada di SMA 5 ini Pak? Baik, terima kasih Bu Teni ya. Untuk modal politik di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan OSIS menggelar banyak sekali kerjasama. Salah satunya Badan Intelijen Negara. Ya, Badan Intelijen Negara sudah visit ke sini tentang pendidikan anti korupsi. Yang kedua, dalam bidang politik Bu Teni, OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung banyak sekali menggait. Salah satu contoh, SMA Negeri Bandar Lampung adalah sekolah yang menggandeng BIN, bukan kita yang menggandeng, tapi BIN yang menggandeng kita. BIN sudah 2 kali datang ke SMA Negeri 5 Bandung, SMA Negeri 5 Bandar Lampung untuk visit pembelajaran, visit radio, pembelajaran jauh, juga tentang pendidikan anti korupsi. Kemudian sampai kita ada kegiatan yang live streaming dengan Puan Maharani, Ketua MPR, itu siswa SMA Negeri 5 Bandar Lampung juga yang menyanyikan dialog dan segala macam itu live, sehingga banyak pembinaan, sehingga banyak menawarkan kalau mau sekolah BIN mereka menawarkan langsung dari kabinanya. Yang kedua, kita ada kerjasama dengan KPK. Kebetulan SMA Negeri 5 Bandar Lampung sejak tahun 2021 adalah pilot project pendidikan anti korupsi oleh KPK langsung. Ibu Direktur KPK, Direktur Jejaring Pendidikan Dr. Aida langsung datang visit ke SMA Negeri 5 Bandar Lampung untuk meninjau SMA Negeri 5 dan bagaimana proses pembelajaran pendidikan anti korupsi 2 tahun ini, dan sampai sekarang masih berlanjut tahun kedua. Sehingga SMA Negeri 5 Bandar Lampung juga ada beberapa guru yang sudah membuat modul-modul yang akan nanti dimasukkan di PMN,
Ya, di Lampung ini akan masuk ke PMM modulnya yang akan digunakan di seluruh Indonesia. Kemudian SMA Negeri 5 Bandar Lampung itu juga ada kerjasama dengan Dan Ramil setiap tahun atau setiap ada kegiatan kita pakai Dan Ramil untuk PBB supaya anak-anak kita yang zona COVID kemarin itu tahu bagaimana baris belok kanan, hadap kiri, karena banyak sekali yang nggak bisa gara-gara pandemi, karena ini adalah generasi pandemi. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Polsek. Setiap ada kelulusan, setiap malam, setiap ada kegiatan, maka kita selalu koordinasi dengan pihak Polsek. Kemudian kita juga koordinasi dengan pihak Ditlantas Polda Bandar Lampung. Kebetulan saya adalah narasumber pendidikan lalu lintas, dan di SMA 5 ini menerapkan insersi pendidikan lalu lintas sejak tahun 2001 sampai sekarang di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan anak-anak OSIS juga sering kita beritahu tentang pendidikan lalu lintas. Dan Ditlantas melalui Kompol kita itu sudah 3 kali berkunjung ke SMA 5. Yang pertama memberikan materi tentang lalu lintas, yang kedua memberikan sosialisasi, yang ketiga kemarin langsung dengan Pak Danang selaku Korlantas Dikmas datang ke SMA Negeri 5 Bandar Lampung untuk melihat langsung bagaimana pendidikan insersi lalu lintas di SMA 5 Bandar Lampung dan sukses. Kemudian SMA Negeri 5 Bandar Lampung juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang disebut dengan sekolah double track. Sekolah SMA 5 Bandar Lampung juga double track. Anak OSIS yang sudah kelas 12 ya, purna itu melakukan double track. Ada 4 kalau tidak salah, BLK, kemudian Polinela, kemudian Dharma Jaya dan ITERA. Jadi anak-anak yang memang tidak meniat untuk kuliah atau tidak mampu secara materi mungkin, dia bisa mengembangkan seperti anak SMK. Diharapkan mereka lulus bisa langsung bekerja. Tetapi ternyata kenyataan di lapangan, anak-anak yang tidak mau kuliah atau memang anak yang mau kuliah pun banyak yang ikut karena memang menyenangkan. Contoh di BLK mereka make up. Ya, ada beberapa anak dilatih make up yang nggak bisa make up dan sekarang mereka sudah bisa menjadi makeover. Kemudian di Dharma Jaya itu tentang desain. Tertarik sekali mereka, banyak pengikutnya. Dari BLK, bukan dari BLK ya, dari SMK BLK itu tentang konveksi juga ada. Kemudian yang dari Polinela itu patisserie, cara membuat kue dengan alat mereka. Dan dari ITERA juga ada kerjasama. Itu contoh kerjasama dalam bidang politik, juga dalam bidang yang lainnya untuk OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Makasih nih Pak Yohanes, kayaknya luar biasa banget ya SMA 5. Peran OSIS di sini sangat luar biasa untuk mengembangkan SMA 5. Ini terima kasih Bapak atas waktunya dan nanti kita akan diskusi lagi ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Perkenalkan, saya Feni Hidayati, CGP Angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Pada kegiatan aksi nyata tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di sini saya akan meminta pendapat dari Ketua OSIS SMA Negeri 5, yaitu Isya. Ya. Nah, Isya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Isya, hari ini Ibu meminta waktu saya, Ibu minta waktu belajarnya sebentar, waktu belajarnya. Nah ini kisah Ibu ada yang ingin diskusikan dengan Isya, yaitu mengenai pemanfaatan aset di sekolah kita. Di sekolah kita ini kan bisa sudah lengkap ya sarannya, mungkin aset fisiknya, ini model fisiknya sudah sangat bagus ya. Nah, bagaimana menurut Isya tentang pemanfaatan aset dilihat dari kacamata siswa SMA 5? Kalau dari saya sendiri, aset-aset di SMA 5 ini sangat banyak, baik dari segi fisik, sosial, budaya dan sebagainya. Termasuk sumber daya manusia ini siswa yang punya sendiri. Nah, untuk fasilitas sekolah ini sejauh ini menurut saya SMA 5 sangat lengkap dan juga salah satu SMA yang menurut saya memiliki fasilitas yang betul-betul beragam dan juga lengkap. Nah, fasilitas ini bisa kita manfaatkan. Contohnya ada laboratorium, ada radio G5, lalu ada laboratorium biologi dan lain sebagainya. Ada juga ruang komputer. Nah, di sini juga ada lobby untuk pertemuan-pertemuan. Di atas juga ada ruang aula rapat. Biasanya melaksanakan rapat koordinasi atau rapat konsolidasi untuk siswa-siswi, terutama untuk pengurus OSIS. Bisa juga dipakai untuk para bapak ibu guru. Nah, untuk dari sisi sumber daya manusia sendiri,
baik dari guru maupun siswa itu menurut saya keren banget Bu. Dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas juga selalu mengusahakan dan mengupayakan pelajaran yang interaktif dengan siswinya, juga membuka topik yang menarik sehingga kami juga senang untuk berdiskusi nih Bu. Nah, terus untuk Bapak Ibu gurunya juga di sini ada juga pembina selain Bapak Ibu guru. Nah, pembina ekstrakurikuler inilah yang membantu kami memberikan kami wadah nih sebagai siswa-siswi yang ingin mengikuti ekstrakurikuler seperti pameran remaja atau PMK dan lain sebagainya. Nah, ekstrakurikuler SMA 5 ini salah satu ekstrakurikuler yang cukup lengkap juga karena baik dari olahraga, akademik maupun akademiknya itu semuanya ada di sini. Jadi siswa tinggal memanfaatkan saja sumber daya yang sudah ada. Lalu untuk sumber dayanya sendiri yang utama nih siswanya Bu. Siswanya ini benar-benar aktif dan juga selalu diajarkan untuk beretika. Jadi keren lah gitu ya. Iya, Bu, alhamdulillah. Baik ya saya, Ibu mau tanya nih, apakah ada pemanfaatan aset-aset sosial ya tentang bidang kesehatan seperti adanya rumah sakit, puskesmas di daerah kita yang menurut Kesa ada manfaatnya lah untuk SMA 5 ini? Alhamdulillah kita di sini SMA 5 bekerja sama dengan puskesmas, dan puskesmas ini bekerja samanya melalui UKS SMA 5. Jadi di UKS itu disediakan berbagai macam obat dan juga ada pil tambah darah yang itu dibagikan kepada seluruh siswa-siswa SMA 5 setiap bulannya. Oh, setiap bulan itu berarti rutin ya? Iya betul banget Bu, itu secara berkala banget supaya siswa-siswa di sini belajarnya fokus, konsentrasinya bagus dan semangatnya juga oke buat belajarnya. Terus adakah ada kegiatan yang lain Kesa dari misalnya dari rumah sakit yang ikut berkecimpung dalam pengembangan? Iya. Kebetulan dalam waktu dekat ini kita juga ada kerjasama dengan Rumah Sakit Immanuel Bu, dekat dengan SMA 5 nih. Kita mau ada seminar yang bekerjasama sama Rumah Sakit Immanuel. Oh, jadi keren ini ya. Iya. Saya semoga acaranya lancar ya Kesa ya. Kesa, kita lanjut ya diskusi kita ya. Sekarang Ibu akan mendiskusikan tentang aset modal dari segi agama dan kebudayaan. Bagaimana pemanfaatan budaya di sekolah kita gitu. Apakah ada yang dikembangkan di sekolah kita untuk mengangkat budaya Indonesia ini? Ya tentu SMA 5 ini satu junjung tinggi yang namanya pengembangan dari kebudayaan Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada budaya Indonesia. Nah biasanya di sekolah ini ada program P5 atau project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini tuh mengajak siswa-siswi itu untuk memperkenalkan dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai berbagai kebudayaan Indonesia, Bu. Jadi mungkin ada siswa yang bisa pakai pakaian tradisional daerah, memasak makanan tradisional daerah, atau menampilkan tarian-tarian tradisional. Dan SMA 5 juga mengembangkan rasa cinta kebudayaan ini melalui melalui kegiatan latihan ekstrakurikuler dari Sanggar Madani. Oh, itu Sanggar tarinya. Selain itu, kayaknya sekolah kita juga suka menggunakan apa ya? Biasanya di hari-hari besar itu loh. Menggunakan pakaian tradisional juga. Menggunakan pakaian tradisional. Nah, yang ditanyakan, menurutmu apa ya manfaat penggunaan pakaian tradisional ini? Apakah itu sangat bagus sekali atau enggak? Menurut saya penggunaan pakaian tradisional ini sangat bagus sekali buat meningkatkan fasilitas air kita. Ini juga bermanfaat untuk memberikan kita wawasan mengenai kebudayaan Indonesia. Gitu, jadi luar biasa banget ya. Iya benar banget. Ini makasih sekali Kesa atas waktunya. Iya Ibu, terima kasih juga. Iya, nanti kita diskusi lagi ya tentang pemanfaatan. Nah sekarang Ibu mau tanya nih sebagai penutup, rencana tindak lanjutnya tentang aset-aset yang ada di sekolah kita ini, menurutmu bagaimana rencana tindak lanjutnya? Kedepannya saya berharap dengan berbagai macam aset yang sudah kita punya di SMA 5, saya bersama teman-teman di SMA 5 ini menunjukkan aksi untuk cinta akan sekolah, akan sekolah yang sudah diadakan di sekolah ini. Juga kita bisa meningkatkan rasa kepedulian kita, empati kita terhadap lingkungan kita yang di sekolah ini. Karena
tercapainya belajar yang maksimal itu ya berasal dari lingkungan kita sendiri juga Bu. Jadi maka dari itulah sangat penting kepedulian kita kepada lingkungan sekitar di sekolah ini. Sebenarnya jadi SMA 5 lebih maju lagi, baik dari segi akademik dan non akademik. Terima kasih Kesa. Mari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Biku, terima kasih nih Pak Ustadz. Ini saya kebetulan di sini ada tugas aksi nyata untuk calon guru penggerak angkatan 7 pada bulan. Nah, pada tugas ini saya akan menggali aset-aset yang ada di sekolah kita, yaitu Kabupaten Negeri. Nah, ini saya ingin meminta pendapat Bapak mengenai aset sebagai tokoh masyarakat ya Pak. Saat ini Bapak sudah jadi pembina dan pengasuh. Pimpinan pondok pesantren Al-Quran dan Ikhlas. Oh, ini baik ya Pak ya. Ini saya ingin minta pendapat Bapak tentang aset sekolah ini ada dari segi agama dan kebudayaan. Nah, menurut Bapak apa yang bisa dimanfaatkan atau bisa kita gunakan untuk pengembangan SMA 5 dengan keberadaan pondok pesantren ini? Ya, pondok pesantren itu ada salah satu lembaga pendidikan juga yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh pendidikan umum. Nah, salah satunya seperti di SMA Negeri Lampung ini, karena pendidikan agama ini sangatlah penting sekali dalam membentuk karakter anak ini menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Makanya saya lihat di SMA Negeri 5 ini ditunjang oleh salah satu pelajar agamanya yang memang bagus kan. Mungkin juga saya tadi bertanya-tanya dengan saya juga lumayan banyak, dan juga tempat sarana ibadah menurut saya selaku tokoh masyarakat ini dia salat ibadah di masjid itu sudah luar biasa lah untuk segi bangunannya maupun kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Nurul Ulum namanya di sendiri. Jadi saya selaku pemimpin atau pembina pondok pesantren Al-Quran Ikhlas, saya menginginkan siswa-siswi SMA Negeri 5 ini ibu ya, supaya lebih diharuskan bahkan diwajibkan supaya anak ini setiap hari untuk bisa membaca Al-Quran. Karena ini sangat penting. Jadi menurut saya selaku pembina atau pengasuh pondok pesantren Al-Quran Ikhlas Ma'arif ini, karena anak ini harusnya sebelum belajar apapun, baik itu belajar bahasa Inggris, belajar biologi ataupun belajar umum yang lainnya, lebih bagusnya diutamakan dulu untuk membaca Al-Quran. Tujuannya adalah satu, mengambil keberkahan. Yang kedua, tanpa kita sadari kita sudah mengembangkan peserta didik itu untuk bisa baca Al-Quran dengan baik. Tapi dengan syarat, diusahakan tenaga pendidiknya harus juga bisa baca Al-Quran supaya dapat mentransfer ilmunya atau memberikan ilmunya khususnya kepada hamba baca Al-Quran itu. Jadi luar biasa ya kayak bagus sekali ini. Ini terima kasih sekali Bapak, dan mohon doanya semoga SMA Negeri 5 bisa berkembang juga dari segi agamanya. Jadi selain baik di segi akademiknya, memiliki selain itu siswa-siswanya memiliki moral yang bagus, sehingga nanti mudah-mudahan tercipta yang selain bagus di dunia tapi juga bagus di akhirat ya. Jadi makasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.